Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gula-gula berataan bawa temuan pulang kita di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kula himong banar kami berdapat panglambuhan pian di Habar Banua edisi hari ini tanggal 16 Agustus 2026 yang artinya satu hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bujur benar. Jadi warna kita lah mahabang sama kayak bendera juga. Mahabang, bujur, semangat kemerdekaan ya. Jangan sampai luntur semangatnya Lydia lah supaya kita makin merdeka dan makin semangat di negara ini ya. Amin. Nah, kula berataan kayak rajin juga Habar Banua ini habar nang berbahasa daerah, berbahasa Banjar nang dimana membawakan habar-habar nang terjadi semingguan ini di Banua kita Kalimantan Selatan. Jujur benar. Dan selain menyampaikan habar, kulala kita kayak biasa juga ada dialog santai. Nanti kita akan berdialog wan seorang pimpinan Sanggar Tari di Banua Kalimantan Selatan. Kita akan membahas mengenai masa depan Sanggar Tari di Banua ini kayak apa gerang Lydia lah. Nah, karena hitungannya tari ini kan budaya lah. Bujur ya. Dari bahari banar peninggalan nenek moyang kita yang dimana harus tetap bertahan dan tetap harus dilestarikan. Bisa Bu Hampian penasaran lawan dialognya bisa Bu Hampian tetap saksikan kami dan kita di awal ini menyampaikan informasi gesan Bu Hampian dulu kulala. Jadi gesan Bu Hampian penasaran lawan informasinya bisa tetap lawan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kula berataan babulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kula seberataan langsung aja kita habarkan habar nang penambahan habarnya soal apa Karenjar? Ini habar nang lagi rame juga di Banua Kalimantan Selatan terkait pemadaman listrik bergantian Lydia lah. Yang menghebohkan seberatan warga di berbagai macam daerah ya Allah. Ada yang kalang kabut, kada kawa guring, kada kawa begawian, usaha rugi jual Lydia lah. Berdampak benar pokoknya lah. Asli. Nah, juga termasuk di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan, kulalah di Kabupaten Tapin. Jadi pemadaman listrik bergantian di Kabupaten Tapin itu tercatat ada 31.000 atau sebanyak 45% pelanggan PLN nang terdampak saban harinya Lydia. Masya Allah banyak lah, hampir separuh lah, sedikit lagi separuh. Jadi habarnya nang ini digawi sekira distribusi listrik lah kulala di Kabupaten Tapin ini kada pajah seberataan. Marga tuh tadi habarnya kekurangan daya. Jadi nang kayak apa habarnya kulalah kita iti bersamaan gak sembuhan pian seberataan. DPRD Kabupaten Tapin lakes mahiau buhan PLN di Kabupaten Tapin. Langkah nang ini diambil marga karancakan lampu pajah di Kabupaten Tapin nang maulah masyarakat merasa resah. Di Kabupaten Tapin ada 69.000 pelanggan PLN yang terdiri dari 15.000 pelanggan wilayah Binuang, wan 54.000 pelanggan matan wilayah Rantau. Saban harinya buhan PLN memajahi kelawan 45% pelanggannya atau sekitar 31.000 pelanggan nang pajah. Langkah nang ini diambil marga adanya gangguan matan PLTU asam-asam. PLN juga memastikan distribusi layanan ke arah pelayanan publik kada terganggu. Manajer PLN UP3 Barabai, Isbat Ali Gorki, memadahkan pemajahan yang digawi buhan PLN di Kabupaten Tapin, menyesuaikan beban matan saban butingan wilayah. Wan perkiraan waktu nang dibari merupakan batas maksimal pemadaman nang digawi. Ketua DPRD Tapin Ahmad Ridwan Syah mengharapkan kalawan PLN sekira ada kompensasi nang diunjuk ke alah buhan pelanggan, kawalakas dijulung wan dirasakan langsung oleh masyarakat. Buhan PLN berkomitmen pada tanggal 7 Agustus kaina kediri lagi nang pajahnya marga berstatus siaga, wan pada tanggal 25 Agustus pacangan bebulik normal. Nah, kalau tadi kabarnya di Kabupaten Tapin terkait pemadaman listrik bergantian nang juga berdampak ke warga di sana Lydia lah. Kita berharap sama mungkin harapan lawan seberatan kula nama nonton di Banua ini. Mudah-mudahan pemadaman listrik bergilir ini atau bergantian ini lakas tuntung ya lo supaya warga bisa beraktivitas normal kayak biasanya, terutama yang bisa usaha Lydia lah supaya kada rugi lagi ya. Karena mengibaratkan listriknya mati, lampunya pajak itu harus terdobel, kita harus berjinsi, harus dan lain-lain. Anak begawian penuh
ngalih jua tuh Pang, harapannya semoga lakas ampi trouble-nya atau masalahnya tuh lakas ditutungakan. Bujur. Kita balik lagi ke habar nang kedua atau ke habar nang selanjutnya kulala, ini habarnya soal kemandahan. Jadi habarnya ini Kemanan Hutan Wan Lahan di Kabupaten Banjar, habarnya ini masih terjadi di musim kemarau. Jadi habarnya ini masih belum ampi. Kebakarannya ada, tambahnya musim kemarau mah pinangali Bujur, karhutla Lydia lah. Jadi kulala dalam beberapa minggu terakhir ini, karhutla saban hari terjadi dengan total luas lahan nang mandah itu mencapai 185 hektar luasnya Lydia. Jadi habar selengkapnya gasan kula seberatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar mencatat lebih dari 40 kejadian kasalukutan hutan wan lahan salawas musim kemarau. Kondisi padang nangkaring maulah api lakas malayap. Sementara sejumlah titik kasalukutan andaknya di intangan nang ngalih dijangkau. Akses nang terbatas jadi masalah kalauan petugas wayah memajahi kamandahan. Sehingga penanganan di sejumlah lokasi memerlukan dukungan waterbombing. Kasalukutan nang baulang ini jadi tantangan dalam penanggulangan karhutla supaya kada sampai ke pemukiman warga. Masyarakat diimbau sakira kada manyalukut lahan babatang cucul haja. Warga kondisi lahan nang karing laju banar maulah api. Musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September dihadap. Sehingga kewaspadaan kalawan musabab karhutla perlu terus ditingkatkan. Nah, tupang tadilah habarnya kulala nailah hitungannya lagi musim kemarau, banyu ngalih, kemandahan, kebakaran tupang kita harus sama-sama siaga, pokoknya harus pintar-pintar berhemat banyu gitu jualan. Semoga harapannya kejadian ini lakas lakas tuntung, lakas hujan turun, nyaman pajahan apinya. Bujur, pihak terkait pun kayak misal pemadam atau warga atau pemerintah juga berusaha semaksimal mungkin gasan menangani permasalahan karhutla di Banua Lydia lah. Mudah-mudahan lakas untung masalahnya wan kita pun bisa kembali normal lagi Lydia kondisinya. Nah, kalau kita masih berisi habar Gasan Buhan Pian di edisi hari ini, Gasan Buhan Pian yang penasaran lawan habar berikutnya, tetap lawan buhan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kalau berataan babulik pulang kita di Habar Banua yang supan berbahasa Banjar. Nah, kalau seberatan tadi kita sudah mengabarkan habar soal kemandahan hutan wan lahan. Nah, habis itu juga soal lampu pajah. Habis itu kita beralih pulang ke habar yang selanjutnya apa Garanja? Nah, ini habar yang berikutnya Kulola nih dari Kota Banjarbaru terkait tentang kakaringan atau musim kemarau ini ya. Nah, jadi Kulola marga kakaringan nang liwar warga Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru itu ngalih banar taulih banyu barasih di sana Lydia. Benar. Jadi habarnya di sinilah dari kepolisian ini habarnya menyalurkan bantuan banyu barasih ke alah warga gasan keperluan bebuhannya. Jadi dan kayak apa habarnya kulala kita iti bersamaan gasan buhan pian seberatan. Kemarau mulai mengaringakan sumur warga Kelurahan Cempaka, Wan Palam, Kota Banjarbaru. Warga kangalihan memenuhi keperluan banyu gasan sehari-hari. Polsek Cempaka, jajaran Polres Banjarbaru umpat membantu. 10.000 liter banyu barasih disalurkan secara gratis ke alah warga di Jalan Merdeka Transat Palam, Wan Kelurahan Cempaka. Salah sainggung warga Kelurahan Palam, Nordian, memadahakan akibat kemarau sumur-sumur warga karingan sampai kengalihan mendapat banyu barasih. Kapolsek Cempaka Ibda Muhammad Bustan memadahakan penyaluran banyu barasih ini gasan memastikan keperluan masyarakat, khususnya banyu barasih kawa dipenuhi wan baik. Penyaluran memakai motor tangki disambut antusias. Warga ada nang bebawa ember, tank, wan jidar ganal. Penyaluran langsung ke tandun-tandun sekitaran, jadi kawa diulah imitan warga. Nah, kalau tadi kabarnya mengenai musim kemarau, namunlah kekeringan di Cempaka Kota Banjarbaru Lydialah. Mudah-mudahan kita juga bisa melewati musim kemarau ini. Wan juga masih bisa ada solusi dari pemerintah terkait yang daerah kekeringan di sana Lydialah. Kayak misalnya tadi penyaluran banyu barasih kepada warga. Ya. Jadi masalahnya banyu ini penting banget Pang, kita seberataan mau makan pakai banyu tuh Pang tadi, makanya kita harus berhemat banyu kayak itu Pang.
kabarnya. Semoga lekas tuntung supaya kita sama-sama nyaman, karena memang lagi banyak benar kita lah, mana lampu, Bujur. mana banyu, mana karing, mana wah ini panasnya liwar menggantang. Nah, kita balik pulang ke kabar nang selanjutnya kulalah. Jadi kabarnya di sini datang matan landasan Ulin Selatan, yang dimana lahan yang ada di landasan Ulin Selatan Banjarbaru ini mandah kabarnya sampai memaraki ke pemukiman warga. Bujur, jadi kulalah ini relawan gabungan memajahi api itu sampai tengah malam. Hubungan relawan itu khawatir ada kebakaran bahasa nih nang malapahi bubuhannya di sana Lydia lah. Ini kabar selengkapnya gasan kula seberatan. Kamandahan hutan wan lahan di Banjarbaru sasain baluas. Di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, api nang saing baganal hingga memaraki kaganaan warga. Memaksa puluhan relawan gabungan Bagawi Liwar gasan mamajahi api sampai tengah malam. Ketua Baris 698 Kemas Ahmad Rudi Indrajaya memadahakan, Buan Sidin sudah mengarahkan sedikitnya 18 armada pemadam swasta, baik unit tangki maupun portabel. Meski api sudah kelihatan pas tengah hari, tagal padanganan hanyar kawa digawi kamarian, sampai ampah ke malam hari marga tarkandala akses wan banyu. Ketua Pengayuan Rescue Hendra memadahakan, amulaan api itu datang mantan perbatasan Banjarbaru Tanah Laut. Warga angin nang kancang api saing baluas sampai ke wilayahnya. Pandanganan wayah ari malama ulah khawatir timbulnya titik api hanyar ka subuh. Wayah buhannya kalapahan bakas bapajah. Api nang terlihat sekitar jam 12 siang nang ini, pampihannya kawa dipajahi pukul 11 malam. Buan relawan memajahi sekitar 9 jam di intangan kamandahan. Banyaknya lahan nang karing ditambah angin nang kancang, maulah api lakas banar maluas. Buhan tim gabungan lakas bapajah sabalung api baparakuan kaganaan warga. Nah, tuh kula tadi kabarnya harapannya semoga lakas pajah Bujur. lagi, karena tupang tadi lah tambahnya musim kemarau, menyatakan banyu angin dikit aja lah, apalagi kita nih lahannya gambut tupang manu sampai tim nih bepanjar supaya memastikan kadar Bujur. menyala lagi apinya. Ini pun juga efek dari salah satu efeknya musim kemarau kekeringan di Lydia lah. Jadi ada karhutla atau titik panas di Banua kita Kalimantan Selatan. Kita berharap juga mudah-mudahan warga bisa waspada di mana berada ya lo, terutama yang berada di para lahan-lahan yang ganal. Kalau melihat ada pindah keanehan di lahannya, pindah ada asap-asap, dicek bujur-bujur ya kalau laporkan ke pihak terkait supaya bisa tanggal lebih awal Lydia lah. Nah, kalau kita masih berisi kabar Gesambuhan Pian pada edisi hari ini, Gesambuhan Pian yang penasaran lawan kabar berikutnya, tetap rombongan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan bebasa Banjar. Kula beratan babulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bebasa Banjar. Nah, kula seberatan tadi kita sudah menyampaikan habar-habar, lamunnya kula hanya membuka TV, menuntun di TV ini sudah habar nang keberapa, sudah kelewatan biarnya kawabuhan pian tonton siaran ulangnya di YouTube TVRI Kalimantan Selatan kula ai. Nah, kita balik pulang ke habar nang selanjutnya, habarnya soal apa Jar? Ini ada kabar nang semalam jua rami ini dipandangkan di media sosial di Banua Kalimantan Selatan soal jemaah umroh nang terlantar Lydia. Nah, jadi kula ini ada kabar anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia asal Kalimantan Selatan Bambang Heri Purnama itu meminta kejadian jemaah umroh terlantar semalam wanjua penipuan ibadah umroh harus ditindaklanjuti bujur-bujur Lydia. Nah, bujur benar. Jadi harapannya kulalah kisah 36 jemaah nang terlantar ini menjadi kisah nang penambahan lawan nang terakhir penutup. Jangan ada lagi tak ulang-ulang kayak itu. Jadi nang kayak apa kabarnya kulalah kita itu bersamaan gasan buhan pian seberatan. Didampingi dan Lana dan Lanut Wandan Rem 101 Antasari, Kepala Bidang Binawan Pengendalian Haji Wan Umroh Kementerian Haji Kalimantan Selatan, anggota DPR RI asal Kalimantan Selatan Bambang Heri Purnama, menyambut langsung kedatangan 36 jamaah umroh terlantar Syakirator. Melihat kejadian yang ada nang ini, Bambang nang merupakan anggota Komisi 1 DPR RI, memadahkan kisah nang ini pacangan jadi perhatian Buhan Sidin, gasan dibawa ke forum bersama Kementerian Luar Negeri, nang merupakan mitra Komisi 1. Kalawan Kementerian Haji Wan Umroh Kalimantan Selatan,
Bambang Bapasan jua gasan memperketat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji wan umroh. Kisah nang ini diharapkan jadi kisah penambahan wan paampihan. Kepala Bidang Bina wan Pengandalian Haji wan Umroh Kementerian Haji Kalimantan Selatan Haji Rashid Lutfiana memadahakan, terkait kasus nang ini buhannya sudah mengonsultasiakan ke alah buhan kepolisian. Sebelumnya Kementerian Haji sudah mahiau onur sekirator tagal kada dihirani, termasuk mahiau seluruh biro penyelenggara. Sang owner pun kembali mangkir wan hanya memberi surat tanggapan. Dari data Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Sekirator Anda Travel, PT Tekad Arung Samudra hanya terdaftar setahunan ini. Dalam surat tanggapan yang diterima, Direktur Utama memadahkan pacangan bertanggung jawab, wan sudah melakukan refund dan reschedule kalawan ratusan jamaah yang sudah terdata, wan melakukan pembayaran. Nah, kalau tadi kabarnya tentang para jemaah yang telantar Lilia di Karangputih Travel Umroh nang kada bertanggung jawab di Banoa Kalimantan Selatan. Tadi sudah terpampang juga nama travel Lilia lah. Mudah-mudahan kita terus memantau perkembangan kayak apa kasusnya dan mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti lebih serius Lidia lah supaya tidak lagi korban para jemaah nang hendak beribadah malah di Karangputih ya Allah kasihan bari maras Lidia lah. Mana mah ada menabung mungkin puluhan tahun hitungannya jadi pembelajaran kita seberataan menyangarannya seberataan nih jangan nampi meminta-mintari orang menipu orang tupang. Semoga kita sama-sama berkah jauh pada kelakuan yang kayak itu. Kita balik pulang ke kabar yang selanjutnya ini masih seputar jemaah yang terlantar tadi lah ini datang matan seorang ibu nang bengaran Ibu Atikah. Jadi kabarnya Banyu Mata Atikah nang berumur 73 tahun ini jamaah umroh bermasalah Syakira Travel tuh tadi matan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini kada kawal lagi kabarnya ditahani Wayasidin bajajak di Bandara Syamsuddinur siang tadi. Bujur, jadi kulalah imbah telantar di Tanah Suci lawan 36 jamaah lainnya. Nah, Sidin tuh kawa bulik pulang ke tanah air atas bantuan anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia Bambang Heri Purnama. Ini dia berita atau informasi lengkapnya gesan kula seberataan. Kada kakaruan rasa, kada kawa ditahani lagi ulih Atikah. Lansia 73 tahun, asal Kabupaten Hulu Sungai Tengah, nang jadi jemaah umroh terlantar, Syakira Tour and Travel nang ini, Wayasidin bajajak di Bandara Syamsuddinur. Meski rasa kecewa, pacangan ibadah umroh penambayan nang Sidin mimpiakan kada sesuai lawan harapan. Sidin nang saban hari menurih nang ini, lawan 35 jemaah umroh lainnya, harus menerima terlantar di Tanah Suci marga gawian Biro Penyelenggara Perjalanan nang kada bertanggung jawab. Kada tunggal Atikah, Mas Kunigin jua bersyukur banar, Sidin dilaporkan sawat garing, batis melatup marga arinya panas di Tanah Suci nang ini, kada beampihan mengucap syukur wan terima kasihnya, gasan anggota DPR RI asal Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama, nang menanggung jemaah bulik ke tanah air kawa bakumpul kalawan kula warga baasa. Jemaah umroh lainnya Hikmah Humaydi mengisahkan, sebelumnya Sidin wan jemaah mulai menilai ada keanehan wayah pelayanan di Madinah, wan kada beresnya pembayaran hotel termasuk tiket palsu. Nang imbahnya Sidin kalawan jemaah lainnya memilih menginap di villa, meski kemudian jua harus keluar marga kada mayu duit gasan bayar siwa. Dan terlantar selawas 4 hari di Tanah Suci sebelum viral, wan bertamu anggota DPR RI Bambang Heri Purnama. Imbah kedatangan nang ini, jemaah umroh nang terlantar Syakira Tour and Travel berencana pacangan mendatangi kantor PT Tekad Arung Samudra Syakira Tour. Gasan meminta pertanggungjawaban wan kejelasan pihak travel atas kerugian yang ditanggung jemaah. Wan tambang perjalanan bervariasi, di mana Syakira Tour meandak harga matan 32 sampai 38 juta rupiah. Sekalinya fasilitas nang kada sesuai, wan nangapa nang dijanjiakan ke alah jamaah. Nah, tupang tadi kulala, alhamdulillahnya sudah ditangani itu tadilah yang terlantar bayangakan emunnya kada ditangani kayak apa pontang-panting di negara orang jauh hitungannya. Nah, itu pang kita hendak memilih pilihan, apalagi kita hendak umroh ibadah, nah itu harus bujur-bujur teliti lawan Biro Penyelenggara Perjalanan itu tadi. Kita itihi fasilitasnya napa-napa aja, kita pastikan supaya gesan keamanan kebersamaan. Semoga harapan itu tadi sama kayak yang di awal, ini jadi nang penambahan lawan nang pengakhiran penutup jangan ada lagi masalah-masalah
masalah nang kaya ini. Jujur, karena ulang lagi Lydia lah. Nah, kalau kita sudah untuk menyampaikan kabar kesembuhan pian di edisi hari ini Habar Banua. Dan kayak jar kami di awal tadi, kita habis nih anak pepandaran santai tentang masa depan Sanggar Tari, seorang pimpinan Sanggar Tari di Banua, Kalimantan Selatan. Kesembuhan pian nih, nang penasaran lawan dialog kita pada hari ini Lydia. Kita pelabuhan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kolaboratan babuli pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kula seberataan tadi kita sudah menyampaikan kabar yang terjadi semingguan ini di Banua kita Kalimantan Selatan. Nang kayak kami jajakan di awal, habis ini kita bepandiran lah hitungannya mengisahi soal masa depan Sanggar Tari. Bujur benar Pelala. Jadi di Banua Kalimantan Selatan ini udah sebujur apa kita akui lah ada banyak sekali budaya owan jua tradisi yang kita banggakan. Termasuk soal tarian ya kalau. Itu. Nah, di Banua pun juga banyak nih sanggar tarian. Kulalah jadi salah satunya ini yang kita undang hari ini adalah pimpinan Sanggar Tarian namanya Sanggar Tari Bidari. Lain bidadari berarti bulan lain. Udah bersama kita mulai ada Ibu Melisari. Ibu assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Masya Allah. Kayak apa kabar pian Bu? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Wah, himun kita kedatangan Ibu hari ini. Jadi Ibu ini seorang pimpinan Sanggar Bidari Bu lah. Boleh tahu lah Bu, ini di mana lokasi atau ibaratnya tuh base camp nih Bu? Base camp tarikannya, andakannya di mana Bu? Sanggar Tari Bidari itu andakannya Ini andakannya. Pemko. Latihan di mana biasanya Bu? Di Pemko. Di Pemko, di kantornya situ lah Bu. Oh, Kata di kantornya juga sih. di bagian Kan ada tangga tuh. Iya. Nah di situ. Oh di lobinya itu. Oh, di lobinya. Di terasnya tuh Bu lah. Iya, iya. Kalau gasan sekretariatnya Bang Bu itu di mana Bu? Di situ juga. Di situ juga. Oh. Nah Bu, sekarang Sanggar Tari Bidari ini mulai kapan adanya Bu? Sanggar Tari Bidari itu terbentuknya tahun 2024. 2024 atau 2024 nih Bu? 2024. 2024. Kira 2004 tadi ya. Iya, belum lahir lagi. Masih si kecil ini kita lagi. Jadi ini artinya sudah hendak 3 tahunan lah Bu, atau 2 tahunan Bu lah. Ya betul sekali. Jadi awal mulanya tuh Ibu adakan atau membangun serangan kamu atau kayak pas malam kisahnya Bu? Sebelumnya itu saya ini memang suka tari ya. Lagi. Waktu SMA dulu kan sering ikut-ikut tari Eskul. sanggar juga. Inggi. Jadi kadang-kadang kan diajak gitu kan tampil-tampil gitu. Dan sampai sekarang ini masih kadang-kadang ikut juga. Lompatan juga job-job gitu Oh, kan. iya. Terus tuh karena keseringan gimana ya kalau saya punya sanggar aja gitu. gawi surang sanggarnya. Kan sering gitu kan. Jadi nggak ikut orang lagi. Punya sendiri aja gitu. Kenapa Bu hitungannya memilih gasan mendiriakan sanggar ini di tengah hitungannya banyak pilihan-pilihan lain yang pian bisa diriakan karena memangnya pian K7 kah atau karena pian melihat pian harus jadi salah satu orang yang tetap melestarikan tari di Banua kita apa alasannya Iya, Bu? salah satunya itu. Gasan melestarikan tuh tadi juga, lagi. karena hobi juga kan, senang, dari dulu sampai sekarang suka menari. Dasar panggawian yang emang tuh gawean yang dimulai dari hobi. Iya, Benar, kita ketujuh Tidak uyuhnya Bu lah. Tidak uyuhnya ya kalau Bu, walaupun uyuh emang bujuran lah. hitungannya sabar tari kan. Apa tuh? Sanggar. Sanggar tari itu surang pian di sini ada berapa orang totalnya berataan tuh Bu? Kalau yang awal-awalnya itu para mahasiswa. Oh, mahasiswa. Iya. Terus kesini-sininya ada inklusif juga. Banyak. Down syndrome. Oh, Iya, betul. Bagusnya ini. Jadi bukan Sanggar yang Bidari itu bukan yang normal aja, ada juga yang Down syndrome. seberataan bisa Sebagai inklusif gitu ya, sanggar pertama di Kalimantan Selatan. pertama Bu, Masya Allah. Ih, keren banget. Waduh, Ada banyak Bu penari disabilitas di sini. Alhamdulillah sekarang ini ada 6 orang lah. Nggih. Tapi kemarin tuh ya kan karena sibuk gitu kan, jadi ada kesibukan gitu. Dan juga ada yang normal juga. Nggih. itu normal itu mahasiswa aja kah Bu atau kekanakan sampai orang tua bisa lompat? Dari TK sampai ibu-ibu. TK sampai ibu-ibu. Iya. Oh,
Jadi artinya ibu ini membuka sanggar tuh gak seberatan kalangan Bu lah. Tetapi bukan berarti mereka itu rutin tampil, Nggih, rutin latihan. Nggih. Kadang-kadang kalau misalnya ada acara atau event-event aja, Nggih. baru latihan. Oh, Nah, nggih. tapi sering umpat Sering, lah nggih. nggih. Nah, ibu hitungannya wah ini dengan segala macam budaya yang masuk bulah, bermacam-macam budaya dari luar negeri, budaya macam-macam orang. Menurut pian Bu, eksistensi budaya tradisional khususnya sanggar tari ini wayah ini kayak apa Bu? Apakah semakin banyak orang nang umpatan kena umpat apa namanya? Umpat menari juga hitungannya supaya kena ulun umpat menari dibayar orang atau kayak apa buah bahasanya tuh kayak minat orang umpat di sanggar tari itu kayak apa dengan budaya yang wah ini banyak benar macam-macamnya. Kalau menurut ulun lah, sanggar tari bidari itu bukan hanya untuk latihan-latihan Nggih. saja. Yang jelas mereka itu para orang tuanya itu ingin anaknya tampil gitu ya. Oh, nggih. Bahagia kan lihat anaknya senang tampil. Bisi bakat gitu. Karena kan sanggar tari bidari ini lain daripada yang lain. Ada Down syndrome-nya. Nggih. Seberataan Iya. dikatakan. Nah di situ kadang-kadang mereka juga asa anaknya itu diajak tampil senang sekali. Itu apresiasi yang terbesar kata mereka. Walaupun kadang-kadang kan kita tampil tuh dikasih sertifikat. Iya, gitu kan. nggih. Ibu melo kah ibu? Itu pun juga terharu loh. Iya, keren. Ibu saya Iya. berkaca-kaca. Oke, karena memang baru pertama kali lu menemui ada sanggar tari yang menggait atau meng-hire mereka ini, Iya. menemukan potensi mereka, Bula. Ini orang jadi penasaran ibu, kenapa sampai ibu mengisah ini berkaca-kaca prosesnya apakah mohon maaf seberat itu atau kayak apa Bu sampai ibu ini terharu pas mengisahkan kisah ini Bu? Gimana ya? Saya melihat mereka itu seperti anak sendiri gitu. Oh, nggih. Anak sendiri. Itu prosesnya kayak apa Bu? Berat kah atau kayak apa Bu? Nggih. Melatih? Kalau untuk Down syndrome itu ya, anak Down syndrome memang beda sih dengan yang normal perlakuannya. Khusus bola perlakuannya. Mereka itu kan ya mungkin beda gitu ya, jadi harus penuh dengan kasih sayang gitu kan. Biar betah gitu. Nggih. Oke. Dari tahun 2024 Bu, Hanyar dibangun sanggar bidari ini. Mereka itu masuk buhannya itu mulai tahun pertama kah atau hanya Hanyarnya nih Bu masuknya? Kalau untuk pertama-tama itu sudah seperti saya kasih tahu tadi, Nggih. mahasiswa dulu Ya, kan. umum dulu boleh nggih. Karena mereka itu kan ada kesibukan, terus ada yang merit. Mulai sibuk tuh. Iya, iya, iya. Rumahnya jauh-jauh kan, kadang-kadang mahasiswa tuh yang di hulu sungai. Gitu. Jadi ada yang pulang kampung habis lulus kuliah kan. Jadi ya berganti silih berganti gitu. Nggih. Oke. Tapi kalau misalnya ada event-event gitu, mereka bersedia. Umpat aja, nggih. Saya calling kan, ini ada acara nih, ada job gitu. Ayo gas. Langsung latihan terus jadinya. Iya. Oke. Karena alhamdulillah mereka kan dulu di sedikit, jadi Nggih, nggih. enggak terlalu sulit Oh, melatih. ada basic Oh, Bula. sudah ada basicnya. Ada pemahaman dasarnya sudah. Iya, misalnya orang minta tari radap kan, Nggih, ya. mudah aja melatihnya kan, Oh, iya. udah ada basicnya. Jujur, tinggal dipolesnya lagi Bula. Oke. Nggih. Latihannya saban hari apa Bu di situ Bu? Selasa Kamis. Selasa Kamis itu pastilah Bula. Misalnya orang, tahu nih dapat kabar dari Haber Banua nih. Selasa Iya. Kamis awalnya langsung datang umpat atau Boleh. harus mendaftar dulu atau kayak apa? Langsung datang, langsung daftar. Oh, kada apa-apa aja, kada Langsung harus. aja Bula. Temui ibu aja langsung ya kalau Bu. 4 bulan Bu. Ya. Temui kami berdua kah ya kalau Bu. Kita menjalurkan kita. Boleh. Selasa Kamis itu jam apa Bu? Jam berapa? Habis asar. Habis asar tuh pasti sore, berarti lah. Bula. Biasanya jam 4 dari rumah. Jam Di sana kan ada musola, jadi Bujur. bisa sholat di sana. nyaman Bujur. aja gestar situ. Iya. Nah Ibu, kita memandarakan tentang masa depan sanggar tari nih Bu. Kira-kira menurut Ibu di tahun ini sampai kena ke depan jauh itu sanggar tari ini kayak apa perkembangannya Bu? Apakah bertahan kah? Atau makin berkembang kah? Atau kayak apa Bu menurut Pian? Alhamdulillah, menurut ulun dari tahun ke tahun itu semakin bertambah. Sanggarnya Bula, banyak Bula. Di Kalimantan Selatan ini. Nggih.
Habis itu apakah hitungannya wayah ini Bula dengan alhamdulillah sanggar tarinya tetap bertahan Bula, tapi Gasan mempertahankan bahasa itu orisinalitas atau keaslian budaya itu menurut pian ngalih kah kada bukan wayah ini nih dari percakapan beberapa episode yang lalu ada yang menyambat orang anu sanggar tari itu nyaman tekanannya tapi yang jadi PR itu busananya tuh kada pakem lagi. Nah kayak kepakemannya orisinalitasnya tuh menurut pian di masa ke masa kena apakah bakal tetap bertahan atau kayak apa menurut pian? Ya memang saya perhatikan ya sebagai ownernya Sanggar Bidari gitu, ada yang sanggar yang menari gitu kan tidak sesuai dengan bajunya, ada juga mungkin mereka kurang tahu atau apa gitu ya. Kalau dari dulu kan tahu gitu kan, itu aja sudah gitu. Kan pakem kayak seperti tari baksa kembang. Iya, ada pakemnya sudah. Iya, itu kalau bisa bajunya tuh kayak dulu-dulu aja, jangan berubah. Jangan gitu. diubah-ubah kecuali kreasi itu tadi. Iya, kreasi kan nggak apa-apa, berkembang. Tapi menurut pian wayah ini apakah banyak sanggar nang kayak itu kah Bu atau cuman beberapa sanggar aja nih yang sudah baju tuh kada pakem lagi atau kayak apa Bu? Ada beberapa sih. Beberapa tapi kalau ada banyak. sanggar yang dulu ya, mereka memang pakem. Tetap pakem. Yang baru-baru ini. Berarti hitungannya itu jadi salah satu tantangan berarti Bula. Sebenarnya kita himbau jauh Bula ada perkembangan sanggar di Bandung ini makin banyak, artinya anak muda gin, anak nang anom nih gin makin peduli ya loh tentang pelestarian budaya kita. Tapi PR-nya adalah kayak apa cara kita mempertahankan kepakeman tadi Bula, dari segi pakaian, dari segi gerakan tariannya, makna tariannya supaya jangan diubah-ubah kayak itu Bula. Itu tantangannya Bula. Iya, kadang-kadang saya juga berkomunikasi ya dengan guru saya dulu kan. Beliau mengatakan juga itu tari ini katanya gerakannya jangan kayak gini, jangan kayak gini, salah katanya. Kadang-kadang beliau juga merasa sedih kayaknya karena banyak yang berubah gitu. Lain. Alhamdulillah kalau Sanggar Bidari enggak. Kayak pakemnya. Kayak apa cara pian Bu mempertahankan pakem itu? Apakah hitungannya setiap anak ini pian yang mengaturakan bajunya atau pian ada sebelum bubuhannya nih latihan pian memadahi dulu pakemnya, sejarahnya nang kainnya atau kayak apa cara pian Bu mempertahankan kepakemannya tuh? Iya, sebelum mereka tampil kan biasanya kita cari baju yang betul-betul pakem gitu. Seperti yang ada naganya, yang ada kain bledrunya. Ada juga kan yang tapihnya itu mungkin mereka nggak tahu kali ya, yang seharusnya bledru tapi nggak bledru, kain biasa. Terus yang tangannya itu kan biasanya tari radap itu kan baju layang. Sini kan dibelah. Ada yang nggak. Ada nang ada detail-detail kayak itu yang kadang terlupakan, kadang ingat orang. Sanggar-sanggar baru biasanya. Sanggar hanyar lah dengan alasan hendak memodifikasi itu memang perlu juga nanti kalau ada seminar-seminar gitu ya. Mungkin caranya bisa karena ada seminar kepakeman tari kayak apa Bula supaya tetap ada nih yang keasliannya itu kayak apa supaya orang paham sebenarnya. Nah, wah ini ulun tertarik dengan hitungannya wadah andakan sanggar ini kan di Pemko. Berarti ulun sebagai orang awam menilai Pemko ini memberi dukungan Gasan sanggar tari khususnya tari Bidari ini Gasan tetap lestari. Nah menurut pian pemerintah ini kayak apa dukungannya untuk sanggar tari lainnya atau mungkin kebudayaan menurut pian banyak semakin mendukung kah, semakin hitungannya peduli atau kayak apa Bu menurut pian pemerintah wayah ini lawan budaya atau khususnya sanggar tari Bu? Alhamdulillah saya perhatikan mendukung. Mendukung. Karena acara-acara sekarang kan banyak yang mengisi sanggar-sanggar gitu. Lagi ini para khut Banjarmasin rame banar kalau tarian di mana-mana. Berarti hitungannya mau ibaratkan pemerintah khususnya karena pian ada di wilayah kota Banjarmasin, amunnya hendak ada tarian sanggar tari Bidari kabu mengiaunya atau kayak apa biasanya Bu? Bisa sanggar tari Bidari atau mereka yang meminta sanggar tari Bidari di calling gitu. Bisa enggak? Bisa enggak hari ini? Kayak kemarin kalau nggak salah di Menara Pandang ya, acara Unair yang Universitas Airlangga. Unair itu sanggar Bidari tampil di situ di calling gitu. Masya Allah. Dan anak-anak menyelempangkan
Selempang kah? buat Nggih. ibu wakil gubernur. Oh, iraminya. Masya Allah. Jadi pengalaman hanya Regi sengkanakan penarinya Bula makin himung iya. bukannya. Igi. Baru hari ini juga kemarin acara ini Nanang Galuh. Nanang Galuh juga. Oh, Igi. Bidari Iya, juga Cilik. di Maning. Tampil juga, Bu. Iya. Igi. Rami Kan banget. saya tanya berapa orang, kan tahun 2025 kemarin juga diminta, jadi yang ini juga kemarin banyak orangnya, ada 9 atau berapa gitu ya. 9 lagi. Terus sekarang ini katanya 5 orang aja. Nggih, bediki. Saya bingung gimana nih, kan ada yang normal. Iya. Kayak bang Biar campurnya adil, Igi ya. nanti kan cemburu gitu. Itu terus yang tampil aja Igi ya. Alhamdulillah yang di Unair itu kemarin dimintanya normal. Nah, jadi kan gantian lagi. Ini berganti Oh, roli. Ini yang Down Tadi. syndrome. Ngomong ada kayak itu lah supaya adil ya. Iya. Kiri kena. Igi. Ada di Instagramnya ada kalau Oh, mau lihat. Instagram lah, Sanggar Apa Bidari. Instagramnya Bu supaya kami kalau ngecek Bu? Sanggar Bidari. Sanggar Bidari. Di situ ada kegiatan-kegiatan Sanggar Bidari di sana tampil- mulai tampil macam-macam latihan. Nah Ibu, sepengetahuan Ibu kan yang ulun tahu dari Ibu Kisahi ini, dukungan pemerintah itu biasanya penyediaan tempat latihan, habis itu mengiamunya ada job-job lain, habis itu dukungan dalam bentuk lain dari pemerintah yang pian tahu selain yang ada tuh adalah lagi Bu, mungkin kayak pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau dalam bentuk lain adalah Bu. Untuk sementara ada baru rencana. Nggih, rencana kayak Bu. Insya Allah kemarin ketemu Ibu Nanda Nggih. pas sholat di musola. Nggih. Insya Allah. Dia juga katanya mau bekerja sama katanya dengan Sanggar Bidari. Oh, bekerja sama gasan Tapi bentuk. masih rahasia. Oh, masih Jangan belum di-spill lagi. dulu. Oh, belum. Nggih. Yang pasti di ITV aja dulu Kena di surprise. sosmednya. Itu. Berarti hitungannya dari pemerintah pun Support hitungannya juga. mendukung banget. Sangat mensupport. Tapi Bu kalau kita berpandaran soal sanggar tari, kira-kira ngalih kada maulah sanggar tari di Bandung nih Bu? Gimana ya? Karena banyak banget ya sanggar tari sekarang. Mungkin banyak juga saingan-saingan ya. Oh, Nah, oke. ini karena kita bahas lebih lanjut kayak apa cara Ibu mempertahankan atau mungkin membangun sanggar tari di zaman Wahini Lidiala. Bujur benar. Tetap lawan buhan kami di Habar Banua. Jangan sepan bahasa Banjar. Nah, kalau masih lawan buhan kami di Habar Banua, Jangan sepan bahasa Banjar. Kita masih bersama seorang pimpinan Sanggar Bidari, Ibu Melisari ya. Tadi Ibu sudah berkisah kayak apa perkembangan Sanggar di Bujur. Banua Lidiala. Tadi Ibu juga sempat terpotong mengenai kayak apa cara Ibu membangun Sanggar Tari di Banua Bujur. ini. Kira-kira Bu, apa Bu tantangan Ibu selama membangun Sanggar Tari ini Bu? Yang Selama paling ngalih. beberapa tahun nih Bu? Tantangannya itu kalau misalnya latihannya hari hujan gitu Oh, kan. cuaca. Jadi Mulai. pada ini sedikit aja yang hadir Hadir, gitu kan. iya. Tapi walaupun begitu saya tetap semangat. Oh. Tetap harus semangat Tugul, ya. bola tugul. Pimpinannya harus semangat, memimpin yang Iya. ada semangat kayak apa anak Kayak buahnya. gua anak tugul. Tapi mereka walaupun seperti itu mereka telat datang ya. Tapi tetap Iya. datang. Tetap datang. Alhamdulillah. Tetap latihan, Bula. Hari hujan pakai jas hujan. Enggih. Itu tantangannya. Semangat. itu Apalagi Bu selain Bu tantangannya Bu yang paling ngalih Bu. Kadang-kadang ada ini ya, karena inklusif ya. Iya. Ada Down syndrome dan normal. Kadang-kadang ada anak yang normal itu yang malas gabung atau apa gitu kan. Oh iya, ya itu tantangannya untuk menyatukannya itu. Jadi Iya. saya kadang-kadang sabar. Jadi berasa kayak wasit Ibu jadi. Netral. Netral, sama-sama kan, sama-sama. Ini sayang, sini sayang. Iya, Nggak harus membedakan. adil. Jadi Iya. kita harus memberikan pengertian kepada Iya. yang normal gitu, bahwa oke. mereka juga teman kita gitu Setuju. kan. Jangan bedakan. Iya. Gitu. Tapi ini Bu kalau kita lihat dari sudut pandang sanggar tarinya di Banua Bu, kira-kira ke depannya ada tantangan yang serius lah Bu dihadapi oleh sanggar tari di Banua ini untuk maju ke depannya Bu. Ya tantangannya seperti tadi, pakaian itu harus pakem. Pakem kepakemannya Bu lah, kembali situ lagi Bu. Orisinilitas berarti Iya, lah. kalau kreasi kan nggak apa-apa. Nggih. Barang lain sih tuh. Gerakannya juga kan kalau untuk yang sudah
yang pakem jangan dirubah. Jangan asal tampil Bu Iya, lah. seperti tari radap itu sebenarnya tangannya itu kan tinggi gini. Iya. Ini kayak gini. Oh, ada nang gini. Iya, kadang-kadang saya kasih tahu tetap aja. Kenapa tuh Bu? Babel sampai kayak Iya, gitu tuh. makanya. Kenapa Bingung tuh? juga aku nih Bu. Jadi yang gerakannya kayak gini ada juga. Sebenarnya nggak ada yang kayak gininya, tapi iya. Artinya gitu. kepakemannya nih Bu lah, tantangan besarnya itu gasan gerataan tantangannya. sanggar di Banua ini Bu lah. Terutama nang hanyar nih Bu lah. Iya. Nang hanyar baulah, jangan kada ingat diperhatikan lagi soal kepakemannya, gerakannya, betul. Itu kan pakaiannya. Cara suatu kita melestarikan kan. Jujur, inggih. Kalau nggak dikasih tahu gimana mau lestari, nanti berubah kalau nggak dikasih Inggih. tahu. Nah Bu, soal minatnya lagi nih Bu, minat peserta Lydia lah. Kayak apa nih Bu, perkembangan minat nang Anum nih umpat menari. Wah ini kan anak muda kan banyaknya ya nongkrong ya kalau. Emang mau hobi aja gitu sendiri. Nah kira-kira apakah ini hanya pendapat kami aja kah Bu menganggap anak muda itu banyak nongkrong, tapi ternyata padahal banyak yang ketujuh menari sampai wah ini juga. Kayak menurut kalian Bu? Kalau itu sih tergantung minat ya biasanya. Kalau memang suka menari, memang dia Ketujuh ingin gitu kan ikut berlatih. Tapi kalau misalnya mereka diberi pengertian juga untuk gimana kalau enggak kita juga yang melestarikan, siapa lagi gitu kan. Kesadaran inilah, Kesadaran pribadi pula. Pribadi. Itu. Dengan apa sering-sering aja mengadakan pagelaran kan, jadi mereka melihat gitu. Bujur. Oh ternyata selain nongkrong ini lebih bagus aku ikut kegiatan ini. Iya. Atau keduanya kayak kalau habis nari nongkrong ya kalau balance. Seimbang. Jadi seimbang. Habis itu Bang Bu tadi kan tentang keorisinalitas atau keaslian dari kepakeman, kepakeman itu tadi. Tantangan terberatnya lagi Bu tentang sanggar tari di Banua kita nih Bu kayak apa? Ada lagi lah Bu selain itu. Tantangan terberatnya itu tadi kita harus kembali lagi ke pakeman itu. Tetap ke situ karena memang itu yang dipertahankan Iya, berarti lah Bu lah. Nah Bu, ini Bu soal biaya Bu di sanggar. Kira-kira termasuk tantangan kada sih Bu di zaman wah ini Bu untuk membangun sanggar atau bahkan mungkin orang-orang yang masih belum paham harga memanggil penari itu berapa, yang menganggap murah aja Bu hanya tuh. Nah kira-kira kayak apa tanggapan Ibu soal itu Bu? Kalau itu tergantung ini orang yang tahu menghargai seni, Mengapresiasi Bu lah. Mengapresiasi. Tapi sebenarnya ada sebujurnya sudah ditetapkan kah Bu budget gasan ulun hendak tari rada prahayu orangnya balima tuh sebujurnya sudah ada kah atau dari sanggar bidarani berelaan aja sukarela atau nang kayak apa selama ini? Kalau saya sih untuk kita melestarikan seni budaya gitu tari ya, kita tuh jangan terlalu juga tarifnya terlalu tinggi gitu. Untuk harganya seini Itu kan kecuali presiden. Wajar lah mulai. Presiden, gubernur gitu kan. Tapi kalau misalnya dari versi dari sudut pandang orang latihan bermacam-macam habis itu hendak tampil ini harus menyewa baju, be-make up pun kada kawan yang kada be-make up lawan takanannya pemakaian aksesorisnya itu kan ada versi yang menyebut itu tuh ada harganya, makanya mematok harga yang lumayan gitulah. Nah, kalau dari versi Ibu Surang Pang kayak apa, Bu? Kalau dari versi saya itu tergantung jobnya ya. Kalau misalnya kembali lagi tadi, kalau misalnya orang menghargai seni kan tahu gitu kan. Misalnya tari baksa itu untuk sewa beda dengan radang, kayak keribetannya make upnya, kan bajunya, aksesorisnya. Berarti hitungannya Ya intinya kembali pulang ke diri kita masing-masing, Bula, terutama mungkin hendak memanggil para penari. Ya usahakan ya dipertimbangkan lah Bula, bisa-bisa menghargai kayak apa para seniman nih begawian gitu ya. Karena kadang murah harusnya Bula, supaya melestarikan budaya ini harus dihargai dengan bujur-bujur kayak itu Lydia. Tapi rata-rata gasan anggota yang di Wadapian ini umpat bergabung apakah karena hobi aja atau mungkin kayak umpat sanggar karena di Kiau dapat duit Ya, atau rata-rata motivasinya umpat di sanggar tari ini apa Bu kalau di Wadapian? Alhamdulillah mereka tidak berpikir seperti untuk mencari duit gitu ya. Mereka hanya ingin mengembangkan diri kan, inklusif kan. Down syndrome itu. Terus juga mereka ingin tampil juga. Mereka juga senang
Walaupun misalnya hanya dapat sertifikat. Iya, iya. Ini Tetap Alhamdulillah. himbau Bula. Tapi ini menjadi salah satu garis merah kita Lydia di hari ini. Mas, ternyata Sanggar Bidari ini juga terbuka gak sama kawan-kawan yang mungkin bisa dibilang disabilitas gitu lah, Iya, atau betul. punya keterbatasan gitu ya, atau teman spesial kita ya mungkin hendak mencari potensi di bidang tarian bisa bergabung nih ke Sanggar Bidari ini. Bula, Ibu terbuka Iya, Bula. terbuka. Nggih. Alhamdulillah kadang-kadang saya sangat berterima kasih kepada orang tua. Nggih, ya. Yang Orang percaya tua Bula nggih. anggotanya, baik yang Down syndrome juga yang normal. Karena mereka tuh misalnya kita tampil ini tari ini misalnya, Nggih, nggih, nggih. mereka sangat support orang tuanya. Ini mendukung benar Sangat nih. mendukung. Oh, mendukungnya tuh apa Bu? Mungkin kayak Empat penari kah? empat penari atau bentuk Mereka dukungannya kayak apa? apa ya, semangat mengantar anaknya. Oh, Inggi. Kadang-kadang mereka sangat membantu untuk punya baju sendiri. Malah kuitannya membantu. Karena ingin melihat anak tadi bisa Bula. senang. Iya. Oh, makanya Maka dari gara-gara itu ibu kadang mematok harus harga segini karena banyak bantuan dari kuitan-kuitan Iya. yang anakku dilajari ada surang gitu. Oh, itu alasannya. Ada timbal baliknya juga Bula. Tapi bukan Sanggar Bidari saja saya lihat. Nggih. Sanggar lain juga seperti itu. Sanggar. Oh. Tapi ada juga sih yang khusus sanggar juga ya, ada juga yang menyiapkan, ada beda-beda. Artinya kita pun juga harus percaya, Wanju optimis Bula bahwa perkembangan Sanggar ini masa depannya cerah Bula. Karena melihat dari banyaknya dari Ibu tadi sanggar-sanggar yang bermunculan di Banua. Tapi PR besarnya adalah kayak apa cara kita mempertahankan kepakemannya tadi lah. Nah Ibu, kalau misalnya Bu hanya melihat nih Bu tayangan hari ini, entah Buhan mungkin Buhan sanggar yang lain atau Buhan yang hendak mengulah sanggar lagi nih. Adakah harapan atau mungkin pesan Ibu kepada Buhannya supaya bisa atau bujur nih cara melestarikan budaya kita ke depannya kayak apa Bu? Ada Bu pesannya Bu? Pesan saya kepada yang mau bikin sanggar tari gitu ya, nah, terutama di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, kalau untuk pelestarian itu kalau bisa dengan tulus ikhlas. Oh, nggih, ikhlas nggih. Jangan terlalu mencari materi lah di situ. Karena kalau kita terlalu tinggi kan mematok Harga gitu, bagaimana kita untuk melestarikan juga kan. Oh, orang takutan juga yang punya pelarangan juga tadi lah. Ya, nggih bojo. Apalagi Bu harapannya Bu? Dan untuk gerakan-gerakan tuh kalau bisa pakem Pakem. baju-bajunya juga. Mun hendak pakem kemana hendak Kasihan belajar? yang menciptakan yang terdahulu gitu loh. Nah Bu, misalnya anak pakem, anak meneriakan belajarnya kemana? Apakah bisa lawan Ibu atau mungkin ada perkumpulan khususnya tentang kepakeman seni tari khususnya di Banua kita Bu? Alhamdulillah bisa dengan saya. Oh, bisa lawan Ibu. Oh, Tanamin gampang gas jadi Bu. terus. Bisa dibantu. Ya intinya dari Ibu tadi adalah mudah-mudahan nih para warga atau para kula nang hendak membangun sanggar tari Lydia lah Inggih. atau nang behi sanggar tari jangan lupa diperhatikan kepakemannya itu PR besarnya Karena adalah itu yang kita lestarikan. bujur. Iya. Nah, Ibu, nah kalau kita asa pandang pulang ya Allah. Tapi dapat waktu sekalinya Bu. habis sudah Padahal waktunya, masih Boy. banyak nih yang ingin saya sampaikan. Padahal anak menari Lydia tadi Bu. Karena sampat sekali ya. Bu terima kasih banyak Ibu lah ilmunya, sharing-sharingnya luar biasa. Ibu makasih banyak, mudahan Ibu Makasih sehat juga, terus. Amin. Wan semangat terus. Amin. Ibu jangan jarak perjalanan ke Habar Banua Ibu lah. Minta rela Mudah-mudahan nanti dipanggil lagi ya. Amin. Nah, pula Siap. jangan jarak juga menonton Habar Banua. Kini kita bertamuan pulang di Ahad Minggu Bujur, kayaknya. ini. Kita pun juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian menonton. Wan terima kasih juga kepada wardrobe kita hari ini dari Najwa Sasirangan Premium Najwa. Najwa. Wan Jua Duan Sasirangan. Buju Lydia. Banarna, alhamdulillah kita hari ini disupport gak Bujur. sama melestarikan budaya kita Sasirangan lawan UMKM Sasirangan di Banua kita. Lah Bujur kasih kita benar. tetap terus lestarikan budaya kita dari seni tari, Sasirangan dan lain-lainnya. Bujur. Wan juga kita mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ya. Bujur Dan benar. makmur Wan terus merdeka. Nah, Lydia. mantap benar. Akhir kata Kulala, Ulun Lydia Agustina pamit undur diri. Ulun Lani juga pamit undur diri. Sampai jumpa di Habar Banua. Jangan supan bebasa Banjar. Dadah.